Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan unboxing lagi ya sebuah power supply teman-teman. Nih bisa kalian lihat ya, ini adalah power supply keluaran Gigabyte. Serinya itu P750GM ya. Dan ini adalah power supply yang full modular ya, dan pastinya 80 plus, dan serinya itu yang 80 plus gold ya. Oke, ini dia bentuk dusnya. Oke, nggak usah lama-lama, sepertinya kita langsung unboxing aja power supply ini. Oke, ikuti terus video ini. Oke, teman-teman, kita langsung unboxing aja ya. Dan bisa dilihat ini dia bentuk dusnya itu seperti ini ya. Di sini ada tulisan Gigabyte dan di sini ada contoh untuk power supply-nya sendiri ya. Terus di sini ada serinya P750GM modular power supply, dan di sini bisa dijelasin juga ya. Jadi dia itu full modular, terus kapasitornya itu dari Jepang. Terus smart fan ya, dengan ukurannya itu 120 mm. Dan di sini ada single plus kurang lebih 12 volt. Oke, dan nggak ketinggalan juga di sini ada 80 plus gold ya. Oke. Terus bagian atasnya ini sih seperti ini ya, kurang lebih kalian bisa baca sendiri ya, ada tulisannya nih. Terus di bagian bawah ini ada penjelasan lagi ya. Ini ada serial numbernya, terus di sini dia ada efisiensinya, terus fan noise-nya juga. Jadi kalau misalkan kita agak terganggu ya dengan suara kipasnya itu, ini dia ada yang pas pada saat sistem load di 750 watt itu dia noise-nya sampai dengan kurang lebih 40 desibel ya. Tapi kalau misalkan lagi idling dia itu di cuman 20 desibel ya untuk fan-nya itu. Oke, sepertinya nah ya di sini ini juga ada spesifikasi ya. Dan nanti akan saya foto ya, ditampilin. Oke, sekarang kita langsung buka aja ya. Di sini kita bukanya itu, oke. Kita buka dari sini, hop. Nah, oke, kita tidurin seperti ini. Dan sekarang kita langsung tarik aja, hop. Jadi kalau kalian yang butuh untuk power supply, terus untuk power supply-nya itu gaming pengen yang full modular, ini bisa banget untuk kalian pilih ya. Ini tuh harganya kurang lebih berapa ya, saya beli ya, sekitar mungkin 1,8an ya ada ya. Tapi nanti harga pastinya akan saya cantumin sih pasti ya. Dan yang pertama kita dapat apa nih? Ini kabel power ya, sudah pasti. Ini kabel power. Sampingin ini juga ada penyangga busa ya untuk perlindungan kalau misalkan kebanting atau segala macam. Oke. Terus ada lagi buku manual, sudah pasti. Ini sudah pasti dapat ya buku manual ini. Oke. Terus yang selanjutnya ada silika gel supaya supaya nggak lembab ya, kurang lebih biar nggak jamuran apa segala macam. Oke. Sebelum kita ke power supply-nya, kita dapat apa lagi nih ya? Kita dapat kabel-kabel, dan ini dapat baut 4 biji ya. Tapi ini kemarin pada saat saya unboxing casingnya itu udah dapat bautnya juga sih. Tapi ini lumayan juga ya buat ini ya, buat tambah-tambah gitu. Oke. Dan ini kabel-kabelnya seperti ini ya. Oke, dan nanti kabel-kabelnya ini akan saya jelasin pada saat saya merakit PC-nya ya, merakit di casingnya itu nanti akan saya jelasin satu-satu untuk kabelnya itu. Oke. Nah, terus yang selanjutnya apa? Kita langsung aja ke power supply-nya. Oke. Kita keluarin dulu. Nah, ini dia sama busanya aja keluarin. Oke. Oke. Kita simpan dulu dusnya ke sini. Nah, ini dia power supply-nya. Kalau ngelihat dari fan-nya, ini emang kecil sih ya, fan-nya itu nggak terlalu gede, tapi cukup lah menurut saya ya. Dan ini wattannya itu, yang tadi saya bilang 750 watt ya. Jadi nggak besar banget, nggak kecil banget lah, tengah-tengah ya. Jadi kalau misalkan di rumah kalian listriknya itu pas-pasan, misalkan cuma 1200, ya ini lumayan pas menurut saya ya. Dan ini sebetulnya 750 watt itu kalau misalkan full load ya. Tapi kalau misalkan kalian cuman buat ngerjain sehari-hari ya gitu, kayak tugas-tugas atau misalkan Word mungkin atau browsingan, itu nggak akan sampai 700 watt sih sebenarnya, 750 watt ya. Kecuali kalau misalkan kalian main game, itu udah pasti full load ya. Oke. Dan di sini bisa kelihatan ya, ini kipasnya tadi. Terus ini ada logo Gigabyte. Oke. Di sini juga ada apa ini, garansi segala macam. Dan untuk serinya ini ada di sini ya, P750GM Gigabyte. Oke, di sini. Nah, untuk belakangnya itu bisa kalian lihat seperti ini ya. Dan ini tombol on off-nya. Jadi kalian bisa matiin, nyalain lewat sini ya. Kalau misalkan nggak ada saklar yang untuk di listriknya, kalian tinggal matiin aja lewat sini ya. Oke. Terus apa ya? Nah, ini. Sebentar sebelum kita ke belakang, kita ke sini dulu ya.
Di sini juga dijelaskan ya, untuk outputnya itu dia ada plus 3,3 volt, terus 5 volt, 12 volt, min 12 volt, dan plus 5 volt. Ini SB saya kurang ngerti apa, kita harus baca lagi di buku manual, oke? Nah, terus ada juga maksimum loadnya atau maksimum untuk dia bisa apa ya, ngeloadnya itulah pokoknya ngeload ya. Ini ada di 20 ampere, 20 ampere ya. Terus 61 ampere, 0,3 ampere, dan 3 ampere, oke? Nah, di sini terus maksimum untuk apa ini? Kombinasi wattnya. Dia ada di 105, terus 732 watt, 3,6 watt, dan 15 watt. Nah, untuk maksimum kapasitinya ini di 750 watt, oke? Nah, terus kita berlanjut ke sebelah sini ya. Oke. Nah, untuk inputnya sendiri dia ini yang biasa ya, ini kabel konektor 24 pin. Ini 24 pin ini kita pasti pasang ke motherboard, oke? Terus ini yang CPU ini 8 pin ya. Ini ada dua. Untuk yang 8 pinnya itu dia ke motherboard juga sama ya. Terus yang di sini ini peripheral ya, yang seperti untuk SATA atau misalkan untuk apalagi ya, biasanya di sini tuh SATA, terus kalau nggak salah pokoknya kelengkapan yang seperti peripheral gitulah pokoknya ya. SATA atau SSD atau apa semuanya ada di sini, oke? Nah, terus yang terakhir di sini ada PCIe ya, PCI Express, atau misalkan yang biasa kita sambunginnya itu ke VGA, oke? Tapi ini saya memang yang saya tahu yang secara umum itu memang di sini biasanya PCI Express. Tapi di sini pun sama ya, bisa PCI Express. Jadi colokannya mungkin kurang lebih sama-sama aja ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan kurang jelas, tapi yang biasa kita pakai ini pasti 24 pin ya, udah jelas. Terus PCIe ini juga udah pasti sih kepake buat di motherboard dan juga di VGA ya tentunya. Terus yang di sini itu peripheral udah pasti kita ke SATA. Tuh SATA tuh biasanya powernya sih ya, untuk powernya, atau ke fan juga pasti lewat sini ya, fan. Oke, tapi kalau untuk datanya itu pasti colokinnya sih bukan ke sini, udah pasti ke motherboard. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya untuk unboxing power supply Gigabyte 750 GM ini yang 750 watt. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja seperti ini ya. Kita langsung pasang ke casingnya, oke? Sekalian kita akan ngerakit, oke? Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton unboxing ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!